Oke, pertemuan kali ini kita membahas satu contoh tentang penyelesaian SPLTV jika berbentuk pecahan. Ini termasuk SPLTV dalam bentuk pecahan ya. Oke, langsung. Soalnya saya tulis ulang. Langkah yang pertama adalah kita misalkan. Kita misalkan apa? Yang membuat kita bingung adalah dalam bentuk pecahan. Nah, dalam bentuk pecahan ini kita misalkan 1/X, kita misalkan P, kemudian 1/Y, kita misalkan Q, dan 1/Z, kita misalkan R. Setelah kita misalkan, berarti SPLTV ini kita rubah. Kita rubah menjadi apa? Untuk yang persamaan yang paling atas, persamaan 1/X kita umpamakan P. Dan karena 1/Y ini kita umpamakan Q, maka plus 2Q. Plus, ini plus. Karena 1/Z itu R, maka ini sama dengan 4R. Sama dengan 1, sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan kedua menjadi negatif P. Ini menjadi 4Q plus 4Q. Kemudian plus 12R sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Kemudian untuk persamaan ketiga, 2P plus 8Q plus 4R sama dengan negatif 1. Ini persamaan 3. Kalau sudah dirubah menjadi seperti ini, berarti kita menyelesaikannya seperti biasa, metode substitusi dan eliminasi. Karena ini SPLTV ya, ada 3 persamaan, maka yang paling mudah adalah kita menyamakan dulu salah satu koefisien. Entah itu angkanya P atau angkanya Q atau angkanya R. Terserah. Kita misalkan di sini kita menyamakan yang koefisien P, angkanya huruf P. Ini kita kalikan 2, nanti hasilnya 2P. Ini negatif P kita kalikan 2 menjadi negatif 2. Kemudian ini 2P kita kalikan 1. Ini nanti hasilnya 2, ini negatif 2, ini 2. Kita cek. Ya. P dikali 2 sama dengan 2P. Plus 2Q dikali 2 sama dengan plus 4Q. Plus 4R dikali 2 sama dengan 8R. Sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Begitupun juga dengan persamaan yang kedua. Begitupun juga dengan persamaan yang ketiga. Semua dikalikan sesuai lurusnya. Ini persamaan 1 dikali 2. Ini persamaan 2 dikali 2 juga. Ini persamaan 3 dikali 1. Apakah ini harus angka 2 sama 1? Tidak. Dikali berapapun itu, intinya harus sama koefisiennya. Loh, ini kok kenapa ada satunya positif, satunya negatif? Tidak masalah. Yang penting angkanya sama. Kalau 2, 2, misalkan ini dijadikan 10, 10P, negatif 10P, 10P, boleh. Kalau ini dijadikan negatif 10, negatif 10, ini 10, boleh. Yang penting angkanya saja yang sama ya. Untuk tanda positif dan negatif sementara diabaikan dulu. Ketika sudah selesai baru kita pecah menjadi 2 bagian. Nah, bagian ini terserah kalian. Bagian satunya itu persamaan 1 dan 2, kemudian bagian yang kedua adalah persamaan 2 dan 3, boleh, terserah. Ini saya ambil persamaan yang pertama dan kedua, jadi yang atas sama tengah ya. Kita tulis ulang, 2P plus 4Q plus 8R sama dengan 2. Bawahnya negatif 2P plus 8Q plus 24R sama dengan 0. Baru kemudian operasinya ini ditambah. Apakah selalu ditambah? Tidak. Bisa jadi dikurangi.
Bisa jadi ditambah, terserah, tergantung angka yang sama ini tadi. Yang kita samakan ini tadi kan angkanya P. Lah ini positif 2, ini negatif 2. Agar habis, agar menghasilkan 0, maka menggunakan operasi penjumlahan. Misalkan ini positif, biar habis maka menggunakan operasi pengurangan. Oke ya. Karena ini positif, ini habis 2 ditambah negatif 2 habis, kemudian ini 4 ditambah 8 sama dengan 12 Q, 8R ditambah 24R sama dengan 32R, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini kita namai persamaan 4, karena ini persamaan 1, 2, ini 3, kemudian ini muncul persamaan baru. Kita namai persamaan 4. Lanjut, bagian yang kedua adalah di sini kita mengambil persamaan kedua dan ketiga. Kita tulis ulang, negatif 2P plus 8Q plus 24R sama dengan 0. Kemudian yang bawah 2P plus 8Q plus 4R sama dengan negatif 1. Kenapa di sini menggunakan operasi penjumlahan? Karena tujuannya adalah ini habis koefisien dari P. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0 habis ya. 8Q ditambah 8Q sama dengan 16Q. 24R ditambah 4R sama dengan 28R. 0 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Ini kita kasih nama persamaan 5. Jika sudah menemukan persamaan 4 dan persamaan 5, ini kita gabung. Nah, dari tadi saya tulis ulang persamaan 1 sampai 5 beruntun. Biar enggak bingung ya, saya tulis ulang. Selanjutnya yang barusan kita dapat adalah persamaan 4 dan persamaan 5 ini ya. Ini kita gabungkan. Persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis ulang. 12Q ditambah 32R sama dengan 2. Yang bawah adalah 16Q ditambah 28R sama dengan negatif 1. Ini termasuk dua variabel. Setelah kita tulis, maka kita samakan juga salah satu koefisien, entah itu Q boleh, entah itu R juga boleh. Di sini saya ingin menyamakan yang koefisien dari Q. Untuk menyamakan koefisien, maka yang atas ini dikali 4. Kemudian yang paling bawah, persamaan yang kelima ini dikali 3. Hasilnya adalah 12Q dikali 4 sama dengan 48Q. Plus 32R dikali 4 sama dengan plus 128R. 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitupun juga yang persamaan 5. 16Q dikali 3 sama dengan 48Q. Plus 28R dikali 3 sama dengan plus 84R. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Kemudian ini menggunakan operasi pengurangan. Kenapa kok tidak penjumlahan? Karena kalau penjumlahan 48 ditambah 48 sama dengan 96. Tidak habis. Jika menggunakan pengurangan 48 dikurangi 48 maka habis. Nah, itulah tujuannya. 48 dikurangi 48 habis ya. Positif 128R dikurangi positif 84R sama dengan 44R. 8 dikurangi negatif 3 sama dengan 11. Ini negatif ketemu negatif sama dengan positif. 8 positif 3 sama dengan 11. Dari sini kita dapatkan nilai R sama dengan 1/4. Setelah didapat nilai R, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan
antara persamaan 4 atau persamaan 5. Terserah, milih yang persamaan 4 boleh, persamaan yang kelima boleh. Di sini mencoba menggunakan persamaan 4. Ditulis dulu persamaannya 12Q ditambah 32R sama dengan 2. Di sini karena nilai R-nya sudah didapat, maka R pada persamaan 4 ini kita ganti 1/4. Oke, 12Q ditambah 32R, 32R-nya kita rubah 1/4 sama dengan 2. 12Q ditambah 32 dikali 1/4 sama dengan 8. Ini sama dengan 2. Didapat 12Q sama dengan negatif 6. Ini pindah ruas ya. Kemudian kita dapatkan nilai Q adalah negatif 1/2. Karena kita sudah menentukan nilai R dan Q, maka kita sekarang mencari nilai P. Bagaimana cara menentukan nilai P? Kita substitusikan ini ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2 ataupun persamaan 3. Kita pilih salah satu. Di sini kita coba memilih yang persamaan 3. Kita tulis ulang persamaannya. 2P plus 8Q plus 4R sama dengan negatif 1. Di sini nanti R-nya kita ganti 1/4 dan Q-nya kita rubah menjadi negatif 1/2. Kita tulis 2P positif 8. Q kita ganti negatif 1/2 plus 4. R-nya kita ganti 1/4. Ini tetap sama dengan negatif 1. 2P ini 2P. 8 dikali negatif 1/2 adalah negatif 4. Positif 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Ini kita tulis tetap sama dengan negatif 1. Didapat 2P sama dengan 2. Dari sini maka kita dapat menentukan nilai P, yaitu P sama dengan 1. Nilai P sama dengan 1, Q-nya negatif 1/2, R-nya 1/4. Tetapi tidak cukup sampai sini, karena tadi kita misalkan, maka di tahap akhir ini kita kembalikan seperti semula. Tadi kita misalkan 1/X sama dengan P, maka kita kembalikan 1/X sama dengan P-nya berapa ini? 1. Maka didapat nilai X sama dengan 1. Kemudian variabel selanjutnya adalah 1/Y sama dengan Q. Kita kembalikan seperti semula. 1/Y sama dengan Q-nya berapa? Didapat negatif 1/2. Dari sini bisa dikerjakan menggunakan perkalian silang. Didapat nilai Y sama dengan negatif 2. Kemudian satu lagi. 1/Z tadi kita misalkan sama dengan R. 1/Z sama dengan R-nya 1/4. Dari perkalian silang maka didapat nilai Z sama dengan 4. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1, Y-nya negatif 2, dan Z-nya sama dengan positif 4. Sampai di sini penjelasannya.